Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube-nya Genie Hub dalam podcast Talk with Genie. Yeah. Woo. Bersama saya Patuy dan kali ini kita akan membahas sesuatu permasalahan yang dialami oleh seller. Jadi, Apa tuh? oke. Live streaming dulu tuh teman-teman dulu tuh gampang cuman duduk dan baca chat aja. Tapi sekarang itu tuh susah banget subsidi traffic dibatasi sehingga live jadi sepi gitu. Nah, pertanyaannya itu Mhm. yang salah di live atau di Di mana? di mana? Di live atau di caranya? Oke, nah sebenarnya kalau Sebentar, apa tuh? kita sekarang bersama Kak Iya, Jaka ya. oh mau dikenalin tadi kan? Jadi yaudah deh nggak usah Ini kenalan akan deh. dijawab langsung oleh Kak Jack ya. Kak Jack Oke, seputar live streaming dengan subsidi yang sekarang mungkin sudah terbatas. Nah, silakan itu pertanyaannya gimana nih? oke. Kesalahannya dari Aku live-nya siapa apa? dulu nih gitu? Udah kan tadi Bang Jack Oh gitu iya. sebagai TikTok certified trainer. Elah lupa itu aja. Oke oke. Oke, itu gimana tuh? Yang salah dari caranya atau emang dari live-nya atau dari Nah, subsidi? kalau misalnya ditanya yang salah yang mana sebenarnya, itu perspektif masing-masing ya menurutku Iya. ya. Karena memang kalau misalnya sekarang banyak yang bilang, "Aduh subsidi sekarang udah pada mulai dikurangin nih," gitu Mhm. kan. Kita udah nggak terlalu di-support, kita Iya udah nggak iya. terlalu diperhatiin. Sebenarnya bukan itu sih. Karena kan sekarang itu udah banyak banget brand ya, udah banyak banget UMKM-UMKM juga Oke. brand-brand yang udah berkembang di TikTok gitu kan. Mhm. Jadi pastinya untuk traffic-nya tuh mencar. Kalau Oke. misalnya waktu itu di tahun, waktu Covid ya 2022 mungkin 2022 sampai 2024 itu kan awal-awal ada TikTok Shop, awal-awal ada live streaming kan Iya. mungkin baru sedikit brand-brandnya. Jadi Oh, mungkin untuk traffic-nya ya contoh misalnya ada 2 brand nih oke. dengan traffic sebegitu banyak berarti kan bakalan banyak. Tapi kan Oh, sekarang di oke oke. 2025 udah cukup banyak Oh, banget berarti gitu. dari segi sellernya ya, sekarang udah mulai membanyak sehingga Iya. traffic-nya juga dibatasi gitu. Bukan dibatasin, Oke. lebih traffic-nya tuh mecah Oh, lah. Contoh oke. misalnya Oh, jadi ada bagi-bagi gitu ya? iya bener, Oke. contoh misalnya ada 100 traffic nih, Mhm. yang dulunya cuma ada 2 seller berarti kan bisa dapat 50-50. Tapi sekarang sellernya ada cukup banyak, berarti dari Oh. 100, jadi mungkin dibagi-bagi lagi biar Oh, lebih gitu adil ya. Nah, gitu. itu Mhm. solusi bagi sellernya tuh gimana tuh cara menangani itu semuanya? Oke, nah solusinya lebih ke, strategi mereka untuk bersaingnya kayak gimana. Karena kan Oke. sekarang banyak banget brand-brand yang udah cukup pinter ya untuk Mhm. narik perhatian. Iya. Biasanya mereka kasih promo, kasih Mhm. flash sale, atau campaign-campaign gitu Mhm. kan di live streaming-nya mereka unik lah, mungkin Oke pakai kostum, oke. pakai OBS gitu. Jadi, cara bersaingnya yaitu mempertahankan brand image-nya, membuat orang tetap tertarik lah dengan live streaming mereka. Karena kalau misalnya di zaman sekarang tuh kan sebenarnya banyak banget udah nggak banyak konten-konten yang langsung jualan, lebih Mhm. ke natural-natural. Jadi Mmm. semua kebanyakan brand-brand sekarang udah ganti nih, untuk strateginya. Jadi mereka jualan tapi nggak terlihat jualan gitu. Oke. Oh, jadi balik lagi ke strategi Iya, sellernya sekarang ya. Oh, jadi selain itu sekarang kan si TikTok juga kadang kan dulu ngasih voucher, mhm ngasih diskon gitu-gitu. mhm Tapi masih zaman sekarang masih nggak sih itu masih relate nggak sih sama sama seller sekarang gitu? mhm. Masih bisa Ma dimanfaatkan nggak gitu? Masih, bahkan sekarang itu voucher-nya makin banyak campaign-campaign-nya. Yang kalau misalnya sebelum itu ada Jumat Hemat kan, Ya. sekarang Jumat Hemat kayaknya udah ganti jadi Kamis apa gitu. Mhm. Terus, jadi kalau misalnya setiap bulannya itu yang rutin, campaign-campaign yang sering terjadi itu misalnya kayak double date pasti selalu ada, Ya. terus promo gajian pasti selalu ada. Ya. Nah, selain dari itu, mingguan juga ada tuh promo Mhm. campaign-nya kayak di Kamis Kamis Mhm. gue lupa Kamis apa, tapi setiap hari Kamis tuh ada Ya. campaign. Nah, terus juga banyak campaign yang diadakan sama TikTok juga. Misalnya kayak campaign brand new gitu kan. Kita baru buka brand baru, kita ikut campaign tersebut atau new release produk gitu. Nah, Ya. itu kan memang campaign yang memang udah disediakan sama TikTok tujuannya untuk mempermudah kita sebagai seller Ya. kalau misalnya kita belum tahu. Tetapi sebenarnya kita juga bisa buat campaign sendiri. Oh, Gitu. Jadi oke. bukan hanya kayak berpatokan di TikTok. Kalau misalnya TikTok itu kan mereka nyediain campaign agar mempermudah kita ya. Kalau misalnya Oke, kita ya ya. belum ada gambar mau buat campaign Mmm. apa, oh udah ada nih template-template yang bisa Mhm. digunakan gitu. Oke. Dan tadi kan tanya, sebenarnya campaign itu berpengaruh nggak sih untuk Yes traffic gitu yes, kan? betul. Itu cukup berpengaruh, bisa narik audiens kita untuk, masuk dan biasanya kalau misalnya kita ikut campaign yang memang udah disediakan sama TikTok, Heeh. biasanya TikTok juga bakalan kasih, traffic lebih banyak, bakalan Oh, narik traffic. Jadi karena kita oke. lagi ada campaign, kalau misalnya kita buat campaign itu traffic-nya yang masuk lebih banyak, harusnya Oke, seperti itu. menarik menarik. Terus berarti ini campaign lebih bagus yang disediain sama TikTok atau kita bikin sendiri nih? Lebih bagus mana? Kan kita bisa bikin Mhm sendiri nih mhm campaign-nya, TikTok mhm. juga nyediain. Nah, itu lebih better yang mana? Atau misalkan ikut dua-duanya atau gimana?
Lebih okenya ikut dua-duanya. Ah, Tetapi kalau ini balik lagi ya, kalau misalnya dari gua sih kayaknya lebih oke yang memang udah disediakan sama TikTok. Karena hmm, kalau misalnya disediakan sama TikTok kan pasti mereka sistemnya itu udah terorganisir lah pastinya. hmm. Brand-brand mana yang ikut campaign, terus Ya, nanti ya. akhirnya ya udah dia tinggal kasih aja traffic. Tapi kalau Hmm, misalnya kita mau buat campaign sendiri kan hmm. pastinya kita harus set lagi, ulang lagi. Yes. Sebenarnya sama sih kalau misalnya campaign dari TikTok kita harus daftar juga. Hmm, Saat kita daftar kan mereka juga bakalan cek data. Bedanya sih mungkin kalau misalnya campaign yang udah dari TikTok kan memang udah terdaftar hmm. cerita untuk nama campaignnya. Tapi Yes. kalau misalnya campaign kita baru buat kan berarti ya palingan cuma flash sale atau campaign promo Hmm. gitu-gitu doang. Launching-launching. Launching gitu. Saran gue sih ikutin dua-duanya ya. Jadi selain dari campaign dari TikTok ada campaign dari kita juga Hmm. gitu. Jadi Nah, audiensnya juga bakalan lebih seneng kan. Oh brand oke. ini banyak campaign Hmm. nih, trafficnya exposure yang diberikan TikTok juga bakal lebih banyak Oke. gitu. Berarti kalau misalkan dari si sellernya nih untuk soal campaign ini, Mm-mm. lebih ini kan lebih enak dua-duanya. Mm-mm. Nah, ini kan lebih lebih better seimbang kah? Misalkan ada 3 Mm-mm. campaign, kita bikin 3 campaign juga, apakah Mm-mm. seimbang gitu atau lebih banyak di campaign yang disediain TikTok atau campaign kita lebih banyak gitu? Yang lebih bagusnya gimana? Lebih bagusnya ikutin semuanya yang ada di TikTok itu kan ikutin semuanya. Oke. Sebenarnya nggak ada aturan khusus atau nggak ada kayak cara khusus. Oke harus lebih banyak campaign TikTok sama campaign Oke. nggak ada Iya, kayak iya. gitu. Cuman disesuaikan aja sama kita. Kadang kan pastinya kalau misalnya seller itu mau buat campaign atau mau buat promo kan ada perhitungannya Hmm. sendiri. Kalau misalnya kita terlalu banyak campaign, khawatirnya boncos juga Iya, kan. iya, Nah jadi boncos ya. iya jadi kebanyakan para seller itu jadi kalau misalnya kita terlalu banyak ada campaign juga kan Hmm. takutnya malah tumpang tindih gitu. Nah, misalnya kita dalam 10 hari ada 10 campaign. Nah, sebenarnya bisa nggak sih? Itu sebenarnya bisa, tetapi harusnya tuh ada tabelnya dan itu kayaknya per gue lupa, kayak di tahun ini itu ada tabelnya, ada campaign yang bisa timpah-timpahan gitu, ada Hmm. campaign yang nggak bisa. Jadi kalau misalnya bisa timpah-timpahan, contoh misalnya kita buat satu campaign A sama campaign B, nah itu bisa digabungin, Oke. jadinya potongannya lebih gede. Iya, iya. Tapi ada campaign yang nggak bisa ditimpah. Hmm. Jadinya nanti dia sistemnya bakal otomatis milih ke campaign yang harga terendah Oke. gitu. Jadi kalau misalkan si campaign ini, kita ngikutin campaign ini, cuman kita nggak ngelaksanain, nah itu ada violation-nya atau Nggak gimana? ngelaksain gimana? Misalkan kan kita Oh, ikut misal ada campaign, rules-nya yes, gitu. ada Iya rules atau benar. apa, dan Mm, kita malah nggak di hari itu mm, gitu, di mm, mm. campaign itu. Nah itu ada violation atau apa? Kayaknya violation nggak ada sih, tapi lebih tepatnya nggak bakal dapat benefitnya. Karena Oke. kalau misalnya kita ikut campaign kan di TikTok Seller Center itu biasanya ada tuh kayak syarat dan ketentuannya. Misalnya Hmm. contoh harus live 120 jam atau Yes, misalnya betul. posting konten Iya, pakai iya, iya. hashtag apa dan segala macam. Nah, contoh kita nggak pakai hashtag saat posting kontennya. Nah, itu nantinya nggak bakalan kehitung. Oh. Jadi kan misalnya contoh event campaign itu selama seminggu. Dan Hmm. nanti di minggu ke depan baru dihitung kan. Ya. Nah, ternyata kita nggak ada pakai upload konten pakai hashtag. Jadi berarti kita terhitungnya tidak ikut campaign itu. Oh. Jadi kayak sia-sia lah. Contoh Iya, iya. misalnya ada persyaratannya yang udah kita ikutin Iya, live iya. 120 jam, posting konten gitu, tapi cuma karena hashtag aja Berarti itu masuknya ke jadi nggak terhitung. traffic-nya berarti? Apa gimana? Ah, Traffic-nya kan nanti bakal ikut juga sama mm-mm, konten-konten si mm-mm, campaign itu. Nah itu mm-mm. masuk gak sih untuk si algoritmanya juga gitu maksudnya? Algoritma saat kita live itu ya tetap biasa, Oh tetap biasa, tetapi tapi benefit selanjutnya biasanya di campaign itu dia bakal ada benefit. Contoh misalnya dapat subsidi ongkir voucher tambahan oh, lagi atau misalnya dapat reward untuk ads gitu-gitu. Nah, oke. tapi saat mungkin kita nggak tidak sesuai dengan syarat dan ketentuannya, kita nggak bakal dapat rewardnya gitu. Oke. Mungkin cuma dapat traffic saat event itu berlangsung doang. Oh, jadi gak bakal Gitu. dapat benefit setelah event gitu Mm-mm, kan? benar. Oke. Nah, sekarang kan mungkin balik lagi ke strategi berarti ya. Mm-mm, Nah, itu tuh ada gak sih strategi misalkan ada seller baru nih dan mm-mm, sekarang tuh kan apa si subsidinya tuh mengecil lah atau mm-mm, berkurang. Nah, mm-mm, itu datanglah seller baru dan ini tuh mm-mm, baru mau mulai. Nah, mm-mm. itu ada gak sih langkah-langkah yang tepat buat seller yang masih baru buat join di TikTok Shop ini? Oke, langkah-langkah awal pastinya harus punya akun dulu ya. Ya pasti. Ya maksudnya udah bikin akun, udah punya produk nih, tapi sekarang kan benefitnya gini-gini kan, ini persaingannya pasti cukup Mhm, lumayan cukup berat ya. lumayan. Jadinya sekarang tuh ada gak sih strategi langkah awal buat seller Langkah pemula awal gitu? kalau misal untuk seller pemula atau brand baru, langkah Yes. awalnya pastinya bangun awareness dulu. Buat orang tahu dulu kalau misal ada dia loh Nah, di caranya? TikTok. Caranya dengan aktif bikin konten, Hmm. dengan bikin konten aktif di TikTok itu 3 sampai 4. Terus Hmm. juga memperkenalkan apakah nanti dia collabs dengan afiliator, apakah Oke. dengan KOL gitu kan. Jadi
Jadi brand awareness dulu lah. Terus mungkin live streaming juga jalan. Jadi tapi yang pertama itu adalah dari kontennya dulu. Dia harus aktif konten dulu. Tujuannya biar orang tahu oh ternyata ada brand ini loh di TikTok gitu. Jadi kalau misalnya nanti udah kebentuk nih brand awareness-nya, orang udah tahu, viewersnya udah organik jalan gitu kan. Nah, barulah mungkin dia mau ngadain campaign-campaign. Dan untuk brand baru itu banyak juga kok campaign-campaign yang bisa Oh, udah bisa diikutin. ikut. Iya, ada beberapa campaign-campaign yang memang khusus untuk brand baru, misalnya kayak brand new day atau misalnya brand release, itu banyak kok campaign-campaign yang bisa dilihat di TikTok Seller Center langsung kayak gitu. Tapi pastinya ada beberapa campaign yang dia nggak bisa ikut juga karena ada persyaratan. Contoh misalnya harus penjualan dalam 30 terakhir harus berapa banyak gitu, atau misalnya orderannya berapa banyak gitu. Jadi nanti kalau misalnya campaign itu kan cukup banyak ya di Seller Center. Itu bisa dicek aja semua syarat dan ketentuannya. Kalau misalnya dia ngerasa oke kayak gue bisa nih, ya udah ikut gitu. Oh, jadi gak usah khawatir ya buat seller baru juga masih banyak campaign yang bisa diikutin. Benar, Oh, benar. oke. Kalau sekarang berarti misalkan nih si seller ini masih bingung juga nih. Mm-mm. Sekarang kan ada yang namanya GMV Max Ads kayak gitu. Nah, Mm-mm. perbedaan dari dulu sama sekarang untuk Mm-mm. ads itu Mm-mm. beda gak sih? Maksudnya tuh dari segi kan sekarang subsidi berkurang, beda Oke. dengan yang dulu. Itu tuh ada perubahannya di mana gitu? Sisi mana? Kalau dengan subsidi ini maksudnya. Yes. Sebenarnya kalau misalnya itu kayaknya beda roles ya, itu nggak bakalan berhubungan. Oke. Kalau misalnya dengan adanya GMV Max dengan subsidi yang ada gitu, nggak ada yang perbedaan gimana-gimana. Mungkin perbedaannya dengan ads dulu dan ads sekarang. Kalau misalnya ads dulu kan itu LSE ya, nah itu kita perlu kayak setting-settingnya ribet lah untuk Oh, jadi kalau pengaturannya. sekarang bedanya cuma dipermudah aja. Iya, dipermudah. GMV Max itu tujuannya untuk malah mempermudah seller. Kita nggak perlu yang namanya ribet-ribet. Jadi dengan satu aja GMV Max itu udah bisa nge-ads untuk semua matriksnya, semua untuk bukan platform sih, lebih ke semua bagiannya, apakah itu live streaming, apakah konten gitu. Dan GMV Max itu malah lebih kalau misalnya kita setnya itu benar dan kita tahu strateginya, itu malah bisa menguntungkan seller jauh lebih tinggi daripada ads yang sebelumnya. Oke. Gitu. Maksudnya tuh ada perubahan gak sih dari segi pasang ads-nya tuh dulu tuh harganya sekian, kalau sekarang sekian itu ada bedanya gak sih? Oh, untuk harganya. Yes. Untuk harga sih kalau harga relatif ya, tergantung. Lu punya budget, lu punya duit, ya lu pasang Atau lebih masih bisa tinggi di gitu. ini ya, Iya, bisa benar. di-cover kita sendiri. Jadi kalau misalnya GMV Max yang sekarang itu kan di sistem Ads Manager TikTok itu dia rekomendasikan secara defaultnya itu kita top up 4 juta. Nah, top up 4 juta itu tapi bukan berarti kita 4 juta dihabisin. Itu kita bisa setting kok mau berapa ratus ribu per hari ya, tapi minimalnya itu 100.000. Jadi nggak bisa di bawah 100.000. Oh, gitu ya. Gitu. Coba ada gak sih tips buat para seller yang sekarang mungkin menghadapi dengan subsidi yang semakin berkurang ini, tips buat biar bisa mereka tetap semangat, tips biar mereka tetap ya mungkin kan mereka dengan banyaknya brand, mungkin mereka banyak banyak waduh ini harus kayak gimana, masih banyak yang bingung gitu. Nah, biar mereka tuh gak bingung atau mereka tuh kayak wah ada terus nih idenya gitu. Nah, itu ada gak sih tipsnya? Tipsnya pastinya tetap kalau misalnya kan orang-orang tuh ada terbagi ya, ada yang tipikal yang dia tuh belajarnya dengan cara membaca, ada yang belajarnya tuh dengan melihat, mendengar gitu-gitu kan. Nah, kalau misalnya lu emang sukanya ngebaca ya TikTok Academy University itu sebenarnya lengkap banget. Oh, ada di untuk TikTok Academy TikTok Academy University. Itu University. di mana dicarinya? Di internet, lu tinggal search aja search TikTok aja. Academy Oke. University, itu nanti website TikTok yang memang dia bakal ngejelasin semua yang lu butuhin. Lu bisa search, misalnya lu mau cari topik tentang apa, lu tinggal search, nanti dia bakal ngasih topik-topiknya, bakal ada video. Nah, tapi kalau misalnya ngerasa kayaknya gue nggak bisa baca gitu kan, ya udah mungkin bisa ikut event-event, webinar-webinar yang memang bisa membantu untuk semangat gitu. Bukan semangat ya, bisa membantu untuk berkembang lagi gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya tips dari gue itu ya belajar terus gitu. Karena kalau misalnya kita nggak belajar terus nggak ngikutin perkembangan platform, ya kita bakalan mati. Banyak juga tuh seller-seller yang bilang kayak sekarang ribet banget, susah banget, apalagi semenjak gabung nih Tokopedia sama TikTok, sistemnya susah, bla 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 segala macam. Ya itu karena dia nggak ngikutin perkembangan. Sebenarnya kalau misalnya dia ngikutin perkembangan, malah itu mempermudah. Jadi dengan satu website aja itu dia udah bisa ngatur 2 platform, Tokopedia sama TikTok. Kalau sebelumnya kan satu-satu kan. Nah, sekarang dengan satu website lu bisa pakai ads itu juga bisa udah langsung ke 2 platform. Penjualan juga udah bisa langsung 2 platform, gak ribet gitu. Oh, jadi solusinya belajar ya. Bener. Belajar. Jadi ada di dan mau ikuti perkembangan. Jangan nolak gitu. Karena banyak seller kayak susah, sulit, gak mau gitu. Jadi kayak mereka
ketinggalan lah Hmm. intinya gitu. Nah itu sih mungkin di zaman sekarang orang-orang tuh kayak lebih pengen cepet aja, apalagi Gen Z Mhm, Gen Z sekarang kan kayak mhm, gak mau mhm, ribet, kayak mhm, langsung pengen ya udahlah to the point, pengen kayak gimana gitu. mhm, Sekarang mhm, kan mungkin tadi yang Kak Jack bilang ada mhm. di TikTok apa Academy University. University itu harus Mhm, dicek juga, harus mhm, dibaca gitu-gitu kan. Oh mhm. mungkin ya mungkin di sana teman-teman seller ya, apalagi anak-anak Gen Z ini mungkin sellernya jadi jangan malas untuk membaca ya, jadi Iya, harus terus juga baca. terkadang tuh, ada, gua beberapa kali kan sama seller, terus sama lead gua juga kan. Nah, Hmm, itu, ada beberapa tuh yang sellernya tipikal, "Ya udah ya gue punya duit, ya udah gue buka usaha," gitu. Nah, dia belum oke. punya pengetahuan gitu. Nah, Oh, once mereka punya problem, mereka nggak tahu apa yang harus dilakukan, kayak gitu. hmm, Nah, jadi sebenarnya gue juga belum ngerti banget, tapi oke. karena gua tahu harus apa, Yes, yes. ya udah berarti kalian kalau misalnya mau buka di TikTok itu harus beneran ketahui dulu, pelajari dulu. Karena kalau misalnya kita asal buka aja malah bisa bikin boncos Ya, loh. pasti Karena kaget juga kan, kok iya, tiba-tiba gini, tiba-tiba gitu karena kan. ada harus bayar admin ini, admin Ya, itu gitu. ya, Kalau misalnya oh, kalian, "Udah kita jualan dulu deh," tapi kalau misalnya kalian mau sedekah ya it's okay, nggak apa-apa gitu kan. ya bisa ya. Oh berarti, jadi tipsnya tuh seller yang baru juga harus tahu nih, apa Mhm, resiko ke depan seperti apa, kalau misalnya benar. kita nggak A atau nggak B gitu Mhm, kan. Oh benar jadi harus benar. persiapannya itu teman-teman ya. Wah luar biasa Bang Jack ya. Mhm, Mungkin setelah itu juga sekarang tuh mungkin dari segi strategi ya, banyak mhm, juga seller-seller yang masih bingung strategi dari konten, strategi dari live streaming, itu gimana sih dan juga voucher-voucher yang disediakan lewat konten, lewat mhm, live itu mhm, seperti apa gitu. Nah itu sekarang kan apa, voucher-voucher TikTok juga udah ngasih, tapi mhm, mungkin nggak segila dulu mungkin ya mhm. sekarang. Nah itu cara manfaatin biar lebih maksimal tuh seperti apa sih? Ada nggak sih tips dari Kak Jack gitu? Sebenarnya untuk voucher itu kan langsung keluar ya. Nah, Heeh, ya tergantung dari pembelinya dia mau pakai atau enggak. Dan oke. fun fact-nya voucher yang disediakan atau voucher yang ada itu tuh ada yang full si sellernya tanggung, Mhm, ada yang bagi dua sama TikTok, ada yang full TikTok tanggung gitu. Jadi oke bedanya mungkin tuh? pertanyaan kok di brand yang ini vouchernya banyak banget, di brand ini Yes, vouchernya nah, nggak ada kayak yes gitu yes, kan. Nah jadinya kan gue mau beli di brand ini gitu. Nah mmm, itu, belum tentu voucher yang ada di brand A, itu semuanya dari TikTok subsidinya. Jadi oke, itu bisa jadi, dari brand-nya atau dari seller-nya memang dia ngebuat voucher. Contoh misalnya harganya dia naikin dulu nih, gitu kan. Harganya dinaikin dulu iya sama dia, iya, terus dia nyediain voucher. Karena memang vouchernya itu mmm, kita bisa buat sendiri gitu. Kalau mmm, misalnya kita, ikut campaign-campaign yang ngadain voucher subsidi gitu, nah biasanya tuh bagi 2, mmm, apakah TikTok 50, seller 50. Tapi kalau misalnya voucher memang kita buat khusus untuk kita, nah itu kita full yang tanggung mmm, kayak gitu. Nah jadi mungkin buat para seller-seller atau buat para user pembeli gitu kan, mikir kayak, ah toko ini nggak ngasih voucher nih mhm, gitu. Bisa jadi tuh dia sebenarnya udah mepet banget tuh harganya, ya nggak ya bisa ya, oke. lagi Nah gitu. maksudnya tuh ada nggak sih tips misalkan nih, kita kan Mhm, dapat voucher biar mhm, si audiens tuh kayak, ternyata ini dapat voucher dan pokoknya jadi lebih menarik gitu. Ada nggak sih tips dari mungkin dari segi mhm, kontennya atau dari live-nya mungkin cara mhm. bicaranya sehingga bisa narik, audiens gitu. Ada nggak sih Oke. kalimat-kalimat mungkin yang bisa menarik audiensnya, yang bisa biar Kalau misalnya untuk dari segi konten, heeh, biasanya kalau misalnya voucher-voucher itu kan sering muncul saat kita ada campaign-campaign ya, yes, misalnya betul, double date atau yes, payday. Nah, kalau misalnya dari segi konten, teman-teman seller mungkin bisa buat kayak teaser konten sih. mhm, Jadi teaser konten yang memang mengarahkan atau mhm, mengajak orang-orang untuk join live streaming. Dan mmm, untuk teaser konten itu, enggak yang bertele-tele. mmm, Jadi contoh to the palingan point cuma to berarti? the point dan itu Oke, cuman 10 sampai 15 detik doang. nggak lama ya Nggak berarti lama ya? dan dia cuman Oke, omongannya tuh langsung kayak, "Teman-teman join live streaming kita di tanggal segini karena kita bakalan ada diskon segini," gitu. Atau misalnya oke, langsung, "Kalau misalnya kalian mau diskon 50% join live streaming kita di tanggal 12.12 jam segini. Jangan lupa mmm, join ya." Nah itu. oke Jadi, oke langsung dikasih tahu dan to the point aja, nggak oke. usah bertele-tele. Terus kalau Berarti itu dari konten. Kalau oke, misalnya untuk dari live streaming, ya udah lo bisa kayak buat, tulisan atau bacaan atau mmm, misalnya dari omongan host-nya, "Kita di mmm, jam segini ada voucher segini," jadi mmm. vouchernya bisa kepake semua gitu. Oh gitu ya, berarti dari konten tuh segi kontennya tuh ada hook-nya juga, hook-nya Mhm. tuh langsung ngasih promo aja Iya gitu, dia langsung asal to the bisa point, to the nggak point. bertele-tele ngobrol dulu. Oke. Oh jadi gitu ya tipsnya teman-teman buat seller juga, kita tuh kalau misalkan ada voucher dimanfaatin juga lewat mungkin teaser TikTok, Teaser teaser live. konten, Mhm. live gitu-gitu ya berarti? Misalkan nih di si TikTok tuh kita untuk yang masih baru mulai dengan budget yang minim, Minim. yes, budget yang standar itu tuh untuk menghadapi
bukan standar, apa ya namanya? Pengeluaran. Subsidi, enggak, maksudnya Subsidi. subsidi sekarang kan emang lagi dikurangin tuh sama Hmm, TikTok. Nah, hmm, subsidi dikurangin sama TikTok, sedangkan kita di TikTok baru mulai dan hmm, budget kita minim gitu. hmm. Nah, itu tuh ada cara yang lebih Gimana simpel cara juga biar sih. berkembang? Ya, biar cara cepat berkembangnya atau misalkan ya setidaknya berkembang lah gitu. Main di organiknya dulu aja. Jadi kalau misal nggak usah mikirin tentang subsidi-subsidi dulu deh. Oke. Pikirin dulu aja gimana akun lo berkembang, gimana Iya. akun lo itu bisa naik, gimana orang bisa kenal Fokus akun ke lo. akun dulu Iya, berarti. fokus ke akun dulu, brand awareness lu buat orang kenal Jangan dulu. dulu langsung jualan. Gitu. Jadi sebenarnya it's okay dibarengin kayak gitu. Oh, dibarengin nggak apa-apa. Iya, dibarengin nggak apa-apa. Jadi kalau di bagian sellernya atau di bagian penjualan itu lu pakai aja untuk subsidi-subsidi atau campaign-campaign yang udah disediakan. Oke. Nah, tetapi menurut gue lu fokus dulu di akun sosmednya Oh. untuk bangun awareness-nya biar orang kenal. Once nanti untuk awareness-nya organik udah terbentuk, orang udah tahu, ya udah pastinya kan kita bakalan ada order lah minimal gitu. Nah, kalau misalnya kita mau kasih campaign-campaign kan juga bakalan lebih oke kan, ketimbang kita belum ada nih organiknya, belum ada audiensnya, kita kasih campaign juga nggak bakalan jalan kan. Oke, jadi intinya Gitu. kita kenalan dulu lah sama Hmm. audiens di luar sana, kita Kasih tuh tahu apa dulu gitu. gitu. Oke. Gitu. Oke teman-teman, jadi buat kalian nih yang bingung dalam menghadapi strategi sekarang mungkin ya, karena mungkin di TikTok udah banyak pembatasan lah atau misalkan vouchernya dikit atau apa, jadi itu tidak menutup kemungkinan kalian harus banyak strategi yang dijalankan. Jadi ya gimana caranya, namanya bisnis gitu ya, namanya bisnis Pastinya ada pasti. naik turun Yes, ya. betul. Ada naik turun sama ya balik lagi ke strategi gitu kan. Makanya saya terus menekankan ke strategi gitu teman-teman. Oke, jadi Oke. intinya terus belajar dan cari tahu, ikuti perkembangan gitu yang kita bisa ambil dari Kak Jack ini ya. Jadi intinya apapun pasti ada jalannya, jalan keluarnya selama kita terus belajar dan mengikuti perkembangan zaman gitu. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Thank you banget, ini ilmunya luar biasa. Buat teman-teman jangan lupa di komen, like, and share, dan juga follow. Dan lonceng. Ya, subscribe. Jangan lupa subscribe dan Nyalakan lonceng notifikasinya. Betul. Agar apa? agar selalu ada notifikasi kalian ya. Dan nggak ketinggalan setiap video-video yang Betul. diupload di Genie Hub. Betul. Talk with Talk with Genie Hub. Bye. Yes. Bye, thank you. Woo.